Mau bertanya silakan, di-unmute aja. Ya, Bu. Bu Vivia. Silakan. Tadi siapa ya, Bu M? Mulyani, Bu. Ya, silakan Bu Mulyani. Ada bapaknya nggak nih yang mau tanya nih? Udah ada. Nggak ada suara laki-laki nih. Ada. Nggak ada ya? Oke, kita Bu Mulyani Ada, Bu, dulu. ada. Pak Doni tadi itu, Bu. Siapa? Ya udah, Ibu Mulyani aja ya. Silakan Bu Mulyani. Oke, Bu Usi, terima kasih. Selamat sore, Bu Usi. Luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat kita jadi lebih paham tentang Bagja ini, Bu. Baik, saya masuk langsung kepada pertanyaan. Dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah yang berbasis aset atau modal yang kita sebut tadi, Ibu, apakah hanya modal Bagja ini saja yang menjadi satu-satunya cara yang dapat digunakan sebagai strategi yang dapat kita tempuh untuk mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah kita tersebut, Ibu? Terima kasih. Masih banyak aset yang bisa digunakan. Sebenarnya ini bukan semata-mata seperti satu resep untuk masak untuk memasak menu yang akan dihidangkan. Gitu. Ini sebenarnya cara berpikir yang lebih komprehensif mungkin kita bisa sampaikan. Ya, sama ini kita mungkin hanya fokus kepada satu modal. Ya, sekolah itu dapat kenalan Bang karena sekolah baru, kita sekolahnya udah lama, kita nggak dapet dong gitu. Ya, jadi sebenarnya Ibu nggak apa-apa Ibu, tapi tentu saja Bapak Ibu saya sangat yakin, Ibu Bapak setuju nggak dengan saya? Masih banyak modal lain, tapi jangan sampai ini Bang itu kok udah nggak mau, kita nggak semangat lagi. Nah, ini yang menjadi berat ketika kita fokus kepada yang tidak menjadi kekuatan kita energinya habis, kita jadi down, dan itulah sumbernya yang lebih memberatkan kita untuk membuat perubahan. Yang tadi saya bilang Bu, anak-anak saya mau lomba nari ke sekolah lain udah nggak semangat aja gitu. Padahal spirit itu sangat penting untuk mendapatkan kemajuan, ya nggak? Bukan skill, tapi spirit dulu. Semoga menjawab ya Bu Mul, semangat ya Bu. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Lagi? Saya Bu. Bu Lia ya? Bu siapa? Bu Lia. Bu Vivia, ya. Akhirnya kembali ke Bu Vivia, ya silakan Bu. Ini pertanyaan terakhir, apa ya? Karena yang lain mau masak nih. Saya enter reflection-nya dulu. Silakan. Dari pembicaraan kita dari awal sampai saat ini, saya menggarisbawahi adalah kolaborasi. Intinya bahwa suksesnya sebuah program sekolah, misi sekolah, kita melakukan pengelolaan aset kita adalah kolaborasi. Yang menjadi permasalahan adalah di sekolah itu sendiri, di dalam komunitas kita ada kepala sekolah dan guru. Ini yang menjadi inti dari suksesnya kolaborasi. Tapi banyak ibu, kalau di sekolah saya, alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung semua kegiatan apa yang akan dilakukan di sekolah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah dengan guru. Ada guru yang mau melakukan kerjasama. Kan di setiap program yang akan dilakukan, sebelum kita memberikan kepada anak, guru dulu yang harus mampu melakukannya. Contohnya disiplin. Kalau kita ingin anak disiplin, guru dulu yang disiplin. Kalau bagaimana kita akan memberi contoh yang baik kalau yang guru sendiri tidak disiplin? Itu contoh, salah satu contoh. Sekarang guru itu sendiri, Ibu, ada yang merasa senior dan ada yang junior. Ada guru yang mau berubah dan ada guru yang tidak mau berubah. Mereka menganggap udah ngajar-ngajar dan tidak mau meningkatkan kompetensi diri mereka. Mungkin itu semua sama di seluruh teman-teman mengalami sama.
yang senior yang merasa lebih dari kita, dia tidak akan mau menerima apapun yang akan kita berikan. Ya, kalau yang junior, mereka kalau seandainya itu tidak akan ada yang mau dipengaruhi, istilahnya berubah, ada yang tidak mau berubah. Sekarang yang kolaborasi ini, karena Bu Usi sudah pengalaman di sana, apa sih rahasianya, apa strateginya, bisa semua guru mau melakukan kerjasama. Memang bukan hanya kepala sekolah, Bu, tapi murid, orang tua, sebenarnya ini adalah juga sumber daya kita gitu ya. Nah, tapi ketika kita mencoba menggerakkan guru, kalau guru bisa bergerak, memang perubahannya akan lebih terasa gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan bagaimana menghadapi guru-guru yang senior, yang kalau di istilah kita keras kepala ya, Bu ya. Semoga kita nggak ada ya di sini ya yang menjadi guru yang keras kepala. Tapi saya sangat yakin loh Bu, pasti ada 1-2 guru yang bisa Ibu gandeng. Nah, pada saat Ibu mengundang anak muda yang nasionalis dan orang tua yang bijaksana, itu kekuatannya luar biasa. Ibu bentuk tim. Oke, kita ingin perubahan tentang bagaimana supaya guru, apalah tujuannya. Guru-guru dapat datang lebih tepat waktu misalnya lah ya. Contohnya sederhana disiplin itu. Kemudian Bapak Ibu berbicara apa yang sebenarnya menjadi yang dirasakan, pertanyaan umum kayak tadi. Bisakah kita memiliki guru-guru yang lebih disiplin yang bisa bekerja sama? Keluarkan saja semua pertanyaannya dari servis itu, nanti akan ada satu benang merah pertanyaan sama yang ingin kita gali. Caranya gimana sih membangun kedisiplinan orang guru senior gitu ya? Apa yang sudah dilakukan oleh sekolah lain? Pasti semuanya masalah sama, Bu. Kalau di tempat saya, Bu, saya dulu tuh mengalami tantangan saat saya mengenalkan program mindfulness. Mungkin ada yang beragama tertentu yang melihat ini berbeda gitu. Mindfulness itu adalah praktek berdasarkan cara kerja otak gitu. Kemudian menjadi terkenal di pembelajaran karena kita tahu otak yang tenang dan senang itu adalah otak yang bisa bekerja dengan lebih baik gitu. Sama kan kita tadi ketika kita tenang, kita bisa dengerin, yang lain ngomong meskipun lapar gitu ya. Karena kenapa? Otak yang senang dan tenang itu menyerap informasi dengan lebih baik. Ada yang namanya prefrontal cortex yang bisa berfungsi dan lebih baik. Nah, yang saya lakukan Bapak Ibu, saya tanpa sengaja meminta murid-murid presentasi tentang program mindfulness. Kalau Bapak Ibu nonton ya 5 video mindfulness, ingat ya? The Journey of Mindfulness. What is mindfulness? Itu murid saya yang bikin di tugas mindfulness, sehingga itu ditonton sama sekolah, guru. Kemudian sebelum video itu, ada anak-anak yang cerita, saya menggunakan mindfulness kalau lagi stres. Kalau saya mau examnya banyak, saya mindfulness dulu. Menurut saya mindfulness penting buat guru, karena kalau guru stres, murid lebih stres. Dia bikin video itu Bu, ada di YouTube juga, sehingga guru-guru kemudian lihat, benar ya. Nah, saya nggak berhenti di situ. Saya merasa karena kepala sekolah saya cuma satu. Kepala sekolah kan ada banyak ya, 2 yayasannya. Ada satu kepala sekolah yang sangat mendukung. Nah, kepala sekolah ini saya jadikan minta dukungannya gitu ya. Jadi bikin program yang akhirnya guru-guru pun menyadari itu bukan beban saya untuk belajar mindfulness. Mindfulness ini membantu saya. Kalau saya tenang, murid saya tenang, belajarnya lebih efektif di kelas gitu. Tapi Bu, itu butuh waktu Bu. Karena kecenderungan yang tadi saya bilang, orang akan selalu negatif dengan perubahan. Karena bikin repot rasanya. Tapi kalau kita bisa mengedepankan mimpi, mengedepankan tujuan, saya menjelaskan, saya bikin presentasi apa maksudnya mindfulness. Karena awalnya mindfulness-nya bukan masuk lewat pembelajaran, praktek kayak tadi misalnya. Saya nggak menjelaskan, Bapak Ibu saya suruh ambil nafas, rasakan, Bapak Ibu ngerasa apa ini gitu. Tapi begitu Bapak Ibu sudah menonton, mengapa melakukannya, Bapak Ibu lebih akan mengerti. Tetap Bu, 1-2 orang tetap ada, tapi yang lebih banyak yang merasakan manfaat kepada lingkungan seperti Bapak Ibu bilang, berkolaborasi, membangun learning community, membangun membagi success story. Dan itu yang harus jadi budaya Bu.
bukan hanya satu kali gitu, tapi jadi budaya. Semoga menjawab Bu Fitria. Ya, Bu. Berarti saya harus menggunakan aset murid saya, Bu, sebagai kayaknya sepertinya seperti itu. Ya, guru senior yang bijak itu Bu, pasti. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Sik. Baik, Bapak Ibu. Sebelum tutup, minta Bapak Ibu refleksi ya, nggak apa-apa ya, supaya ada yang dibawa pulang gitu. Karena nanti ini akan sudah saya bagikan. Bapak Ibu coba lihat nih, nanti bisa lihat di Padlet jawaban yang lain juga. Jadi jangan di skip ya. Ini ada Padlet, boleh diklik. Dan di situ ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kurang lebih 5 menit lah ya. Sebentar aja waktunya berlalu nih. Kalau nomor 1, perubahan paradigma apa? Nomor 2, apakah siap? Berapa kesiapannya? Yang ketiga, apa yang akan dilakukan? Komitmen sederhana. Silakan. Oke, Ibu Melian, dari angka 7 itu pun Ibu maksimalkan ya, Bu? Iya Bu, saya usahakan untuk maksimal. Ya, yang pendidikan untuk berubah perlu melihat 10 tahun Bapak Ibu. Pak Menteri pernah bilang, mungkin dia belum bisa melihat perubahan itu, tapi atau dilihat oleh pihak lain gitu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di dalamnya, perubahan sekecil apapun itulah yang kita hargai dan dari situlah kita terus bergerak. Menulis, kita tunggu lagi 2 menit. Pak. Yang sudah selesai boleh kasih lihat jempolnya. Oke. Oke. 1 menit lagi ya, kita tunggu ya. Saya lihat di Padletnya juga sudah banyak sekali. Sebelum kita bubar, apakah saya bisa minta tolong 1 orang untuk menguatkan kita semua hingga kita bisa bertemu lagi dalam perjalanan berikutnya, gitu ya? Siapa? Kita harus bisa menggunakan pengelolaan aset yang 7 tadi, dari modal aset manusia sampai yang terakhir budaya dan agama. Tentunya di dalam keseharian kita mulai dulu dari diri kita sendiri, dari kelas kita, kemudian baru nanti kita menjadi contoh ataupun role model dan yang akan menyebarkan virus-virus kebaikan baik pada rekan sejawat, orang tua, lingkungan maupun kepala sekolah. Dengan tetap kita berpikir positif, walaupun usaha yang kita lakukan itu adalah hal kecil, tapi yang sudah disampaikan Ibu tadi, perubahannya mungkin tidak secara instan yang akan kita dapat, tetapi itu berproses dan mungkin nanti sekitar 5 atau 10 tahun yang akan datang. Karena apa yang kita lakukan hari ini mencerminkan kita nanti untuk 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Terima kasih Ibu. Luar biasa Pak Rofi. Kita berikan tepuk tangan 3 kali untuk Pak Rofi. Aduh, keren-keren Pak Rofi. Kalau gitu saya nggak usah berbagi, Pak Rofi aja yang berbagi ya. Dengan sangat baik. Pak Rofi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kebersamaan kita betul-betul memberikan semangat baru, juga semangat terus melakukan hal-hal yang sudah baik. Saya minta maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sebelum kita tutup, kita berfoto bersama, boleh yang menutup kameranya, nyalakan kameranya, kita foto bersama ya. Kasih senyumnya yang paling meriah. Oke, 49 orang. Silakan kameranya dinyalakan. Kok di tempat saya pada ditutup ya? Apa Sinyal Bu. Sinyal Ibu. sinyal nih? Selamat berbuka puasa Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Bu. Sehat terus sampai bertemu lagi. Terima kasih. Izin nih Pak.